Vries goes for the lead. De Vries sends it, and from third position, he forces his way past. He can't quite get along. Charging down towards the first corner, and France might get overtaken here by Nick De Vries. De Vries goes for the lead. De Vries sends it, and from third position, he forces his way past everyone and wants it. Hari ini CNN Indonesia secara eksklusif bisa meninjau langsung sirkuit balapan Jakarta IPRI atau Jakarta Formula E di Ancol Beach City. Dan aspek politiknya jauh lebih kencang, lebih jauh membahana ketimbang aspek olahraganya. Kenapa? Apakah karena penyelenggaranya adalah Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, atau karena kemudian penyelenggaranya juga petinggi dari partai politik? Kita akan langsung tanya dengan Chairman OC dari Jakarta Formula E, sekaligus Ketua Penyelenggara dari Jakarta Formula E, the one and only Ahmad Syahroni. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga kita boleh datang ke sini. Kita harus kasih tahu ke pemirsa bahwa ini sebetulnya udah di clearance. Tapi nggak boleh lagi sebenarnya. Nggak boleh lagi. Ya. Tapi buat CNN Indonesia, kita boleh meninjau langsung persiapan akhirnya menuju detik-detik balapan ya, hari Sabtu ya. Terima kasih loh Bang. Kembali kasih. Oke, Bang Roni, ini sejauh mana sih sebetulnya persiapannya? Ini kalau kita lihat kan udah mau kelar begitu ya? Udah sangatnya. Ini tinggal kalau lihat sebelah sana itu perangkat daripada mobil Formula E-nya yang nanti sore para pembalapnya hadir. Besok akan di-unboxing. Rencana Jumat nanti akan secara resmi kita memberikan konvers tentang pedok dan segala perangkat mobil balapnya. Itu atap tribun kemarin yang roboh udah dibenerin, mana sih? Itu ada sana, sebelah sana tuh kelihatan. Oh, dari sana ya? Sebelah tengah persis. Oh, yang tengah itu kena angin? Iya, itu tinggal, jadi di konstruksinya itu ada dua yang penanggahnya itu kurang bobot berat. Yang waktu itu memang belum dipasangin. Jadi kebetulan pas ada badai malamnya dia keangkat roboh. Karena banyak yang bilang konstruksinya nggak bagus, makanya roboh. Bukan ya? Bukan karena itu ya? Kalau roboh kan roboh semua pasti. Tapi ini akan selesai sebelum nanti tanggal... Besok selesai. Oh, besok udah selesai. Besok berarti H-2 ya? Jelang balapan gitu. Nih Bang Roni, ini kan banyak sekali kemudian yang belum tahu soal ajang Formula E. Kalau misalnya dulu pas Pemprov DKI Jakarta pertama kali menelurkan ataupun mengatakan bahwa akan menyelenggarakan Formula E, wartawan tuh langsung riset. Tapi masyarakat masih banyak yang belum ngeh. Karena menurut masyarakat Formula E ini kalah pamor sama Formula One. Respon Anda seperti apa? Oh beda memang. Kita nggak bisa apple to apple dengan Formula One. Formula One itu lahir sudah puluhan tahun. Nah, Formula E adalah metode modernisasi teknologi masa depan yang memang dunia suka nggak suka ini akan dihadapkan dengan kita semua terkait dengan elektrik. Nah, inilah hadir Formula E di hadapan dunia untuk memberikan satu edukasi, modernisasi langkah negara atau dunia ke depan. Oke, tapi perbedaannya selain dari desain mobil balap, kemudian kecepatannya itu apa aja? Karena masyarakat masih banyak belum tahu Bang, perbedaan antara Formula E dengan Formula One. Kalau kita tanya nih ke masyarakat ibu kota, banyak yang belum tahu sebetulnya. Ya, kalau Formula One itu menggunakan bahan bakar, kalau Formula E adalah melalui baterai. Ini dua mobil yang berbeda konsumsi, tapi dengan kecepatan yang sama. Ini aja, bedanya yang satu bahan bakar, yang satu elektrik. Dan ini akan menjadi titik green energy di Jakarta ya? Zero emission. Di Indonesia lah ya. Soal sirkuit ya, ini kalau misalnya kita lihat waktu Presiden Jokowi datang ke sini, ini belum jelas, belum kelihatan. Belum sama sekali. Sama sekali, tapi dalam hitungan cepat banget, kayak misalnya kurang dari 2 minggu itu udah langsung kebangun. Banyak yang bilang gini, pembangunan sirkuit Formula ini kayak bangun sirkus. Jadi orang datang, manggung, kemudian digelar, dibungkus lagi. Itu konsepnya sama ya? Mirip sama, tapi kalau konsep sirkus kan layaknya tidak apple to apple dengan si balapan Formula E. Ini semua kenapa era cepat ini adalah metode knockdown. Jadi yang tinggal bongkar pasangnya dengan mudah.
mereka di dunia dilakukan dengan cara hanya waktu 7 hari. Bayangin 7 hari sebelum hari H balap. Ini kita udah 1 bulan. Sebenarnya dia agak terburu-buru karena biasanya dia nggak pernah di-push sedemikian cepat ini. Ini karena tekanan publik. Tekanan publik ya. Terus tekanan politik, jadi kayak harus lebih lama ya persiapannya ya. Nah, untuk pemilihan sirkuit kemarin Pak Anies tuh sempat curhat colongan. Bilang bahwa untungnya itu nggak di Monas. Ada hikmahnya kemudian ketika kita itu digusur dari Monas. Anda sempat bilang bahwa lokasinya kemudian pindah-pindah. Ada di Bundaran HI atau di mana? Sudirman Tamrin, GBK, kemudian pindah lagi ke PIK sampai akhirnya jatuh pilihannya di Ancol. Artinya dari pemilihan sirkuit saja aspek politiknya udah sangat kencang ya? Sangat kencang dan luar biasa ya. Namanya situasional dengan kondisi like and dislike yang dilakukan, masing-masing orang punya pandangan yang berbeda, tapi akhirnya kita lihat di sini bahwa inilah the real circuit Formula E yang memang menjadi kebanggaan kita semua tentunya dengan perhelatan yang luar biasa. Maka dengan tanpa disengaja kecepatan situasi saat ini adalah dengan seprofesional yang mereka lakukan. Inilah akhirnya dari segala apa yang terjadi. Hikmahnya apa sih di Ancol? Katanya bisa kelihatan JIS-nya ya. Jadi kalau misalnya pas balapan itu kelihatan JIS belakangnya. Sebenarnya kalau ngomong hikmah dari pandangan kan kita nggak bisa ngelihat JIS-nya aja. Tapi kebetulan JIS-nya ada di sebelah sana. Dan kalau ngelihat pagi hari, kalau ngelihat dari gedung sebelah sana, itu melihat JIS dan ngelihat mountain. Jadi satu. Jadi kalau ngomong ngelihat cuaca, balik ke arah barat itu ngelihat lautan yang indah. Jadi pemandangannya jauh lebih cantik dibandingkan di Monas gitu, pengen bilang begitu. Mbak Roni, saya pengen tahu ya, ini berarti ntar start dan finishnya di sini? Iya, start dan finishnya di sini. Terus kemudian ini nanti untuk apa? Ini VIP Royal Suite. Yang harganya 10 juta? Yang harganya 11,5 juta. Oh, 11,5 juta. Nah, yang ini itu VVIP Emotion namanya, tidak diperjualbelikan. Hanya kepada mereka yang sponsor di global, di dunia. Itu Emotion. Nah, inilah VVIP Royal yang udah sold out. Pokoknya yang di dalam sini semua sudah sold out. Presiden nanti di mana? Rencana Pak Presiden yang ada cover merah putih di sana. Rencana masih rencana yang ada cover merah putih. Nanti kita akan tanya Presiden datang apa enggak, restunya Presiden kayak gimana. Tapi kita pengen keliling. Ayo Bang Roni, kita keliling ke tempat lain. Di sini panas banget. Boleh? Ya. Ini pas race nanti akan sepanas ini nggak sih? Panas banget ya. Oh, jam berapa race-nya? Mulai dari jam berapa? 3. Jam 3 sore. Sampai jam 4:30. Oke. Terus Bang, ntar ada berapa tim yang ada di sini? 11 tim. 11 tim. 22 pembalap. 22 pembalap. Ini ada 18 tikungan. 18 tikungan. Kalau misalnya hujan terus gimana? Sama kayak Formula One tergantung berarti? Ya, tergantung hujannya sampai sejauh mana. Tapi nanti melihat kondisi cuaca pada saat balapan. Kalau hujannya biasanya dia memperhitungkan dengan kontur dia punya ban sama aspal. Yang pasti kalau hujan dia pasti ganti ban. Jadi sempat di stop dulu untuk sementara begitu ya? Lihat situasi, pasti biasanya dia situasional. Kalau hujannya gerimis gitu, kalau provide hujannya agak lama, dia prepare untuk ganti ban dulu, untuk masuk pit dia langsung keluar lagi. Pakai pawang hujan nggak? Sahroni pawang. Oh, pawang hujan. Pawang hujannya nggak sama yang kayak di Mandalika? Beda, pawang hujan sendiri? Kalau itu Rara, ini Sahroni. Berarti pawang hujannya langsung ditangani oleh the one and only Ahmad Sahroni. Kita lihat, semoga nanti nggak hujan. Kita menuju kemana Bang Roni? Ke Grandstand. Grandstand, ini penonton ya? Penonton yang harganya berapa tiketnya nih? 800-an. 800-an, kita sambil duduk nih Bang. Panas banget soalnya. Panas gila. Ya. Ada berapa grandstand ini di sini? Ini nggak tahu ya kalau yang ini. Tapi total untuk grandstand 7.000. 7.000 kursi. Udah ludes semua? Sold out. Dan festival sirkuit juga ludes. Festival sirkuit itu yang di luar? Enggak, yang festival biasa di luar. Festival biasa. Festival sirkuit itu dia bisa di sekeliling sini tuh.
di sekitaran Oh, yang oke. tidak dapat kursi. Itu berapa tiketnya? Itu lumayan banyak ya. Pokoknya total di areal sirkuit 22.000. Oke. Sold out. Sold out. Jadi seluruh total dari harga tiket paling mahal sampai paling murah itu berapa? Paling murahnya 250.000. Paling mahalnya 11 juta. Oke. Total berarti target penontonnya berapa? Target penonton sih 60.000. 60.000. Yang sudah dijual, sudah dijual. Oke. Fix 51.000. Berarti sampai hari ini sudah 51.000 51.000. kejual ya? Iya. Oke, itu kebanyakan ludes dibagi-bagiin panitia atau memang dibeli orang? Enggak dibeli. Oh, dibeli. Karena kalau Karena kita nggak Oke. bisa karena secara online itu gampang melihat presentasi pembelian secara langsung karena Oke. dia bayarnya melalui kartu kredit atau melalui transfer. Oke. Jadi itu gampang dilihat itu. Oke. Itu kebanyakan yang beli teman-temannya Bang Roni malakin teman-temannya ayo beli tiket atau Enggak, memang kita para pecinta otomotif? Para pecinta otomotif luar biasa dan para memang yang suka otomotif tapi nggak pernah kelihatan, dia kalau beli sekali beli yang herannya pembelian tiket yang mahal banget malah yang cepat habis. Oke, yang 11 juta itu 11 ya? juta. Yang Royal Suite? VVIP Royal oke. Suite. Bang Roni, Presiden nonton nggak? Presiden, kalau ngomong presiden persiapan sudah ada. Jadi Udah ada pas pampres yang datang? masalah hadir atau enggak belum terkonfirmasi. Belum terkonfirmasi. Iya, biasa Tapi- kan protokol presiden. Tapi kabarnya Presiden dikasih undangan, dititipin ke Pak Surya Paloh waktu kemarin ketemu di Istana Enggak, Negara? kalau undangan enggak. Oh, enggak. Oke. Oke. Secara normal undangan diberlakukan kepada semua kepala kementerian lembaga dikasih. Ketua umum partai dan sekjen kita undang tanpa terkecuali, Oke. dan itu disebar bersamaan dengan ada tim panitia khusus. Tidak yang disampaikan tadi bahwa dianterin sama Oke. ketua umum saya gitu, enggak. Oke. Normal semua dikasih. Oke, Bang Roni, sejak awal itu kan banyak yang menilai bahwa Formula E ini aspek politiknya lebih berisik ya dibandingin aspek olahraganya. Banyak skenario kampanye-kampanye buruk yang menjelekkan ataupun mengkritik Formula E. Ini Anda menyadari itu nggak sih? Sangat sadar dan secara normal karena berhadapan dengan dekatnya pencapresan 2024. Jadi ini bagian dari politik yang dilakukan oleh orang suka atau tidak suka. Tapi normal kok. Tekanan politisnya kepada Anda sebagai ketua penyelenggara tinggi nggak? Tinggi, luar biasa tinggi. Tapi ini adalah acuan untuk semangat panitia agar pelaksanaan ini secara bersamaan kita benar-benar konsen tentang apa yang akan kita lakuin pada tanggal 4 Juni mendatang. Banyak yang lobby Bang Roni supaya nggak usah mensukseskan acara ini, pasti banyak dong. Yang ngomongin negatif bilang hati-hati, ini bahaya, akan batal segala macam banyak banget. Oke. Tapi gue on the track terus aja. Maju terus aja ya. terus aja. Meskipun mungkin rekan-rekan di ini udah banyak yang angkat kaki. Iya. Oke, jadi tetap maju aja. Ya, maju aja. Oke, udah. banyak yang bilang bahwa Formula E ini anak tiri, nggak kayak Mandalika, anak emas. Anda ngerasa kayak gitu nggak? Bisa. Bisa. Kenapa? Ya, karena BUMN belum memberikan sponsor ya sampai hari ini. Anda kan sampai nyindir Pak Erick Thohir ya. Betul. Jadi sampai hari ini BUMN itu belum mengeluarkan sponsor. Sama sekali belum. Kenapa ya? Ada satu Pertamina yang kita sebenarnya beli dengan harga yang normal, tapi dia mau provide dengan harga mendapatkan diskon, kita tolak. Jadi Kita semuanya sama all sekali kita professional bayar. ya? Oke. Kayaknya tidak ada sponsor, kita bayar totally 100%. Anda kan sempat ketemu Pak Erick Thohir. Tanya, kenapa sih kok BUMN susah sekali mensupport event Formula E ini? Mungkin kasihan juga BUMN lagi pada kesusahan, Pertamina juga mungkin lagi kesusahan, ya kita memaklumin lah. Dalam kondisi yang cukup dengan demikian ya kita mendapatkan sponsor dari swasta murni. Oke, ini kesusahan dapat sponsor katanya gara-gara faktornya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anda kesusahan dapat sponsor itu betul ya? Banyak Enggak, orang yang buktinya takut untuk ngasih sponsor karena takut disemprit katanya. Enggak juga. Buktinya 31 nama perusahaan yang tadi kita rilis pagi itu adalah langkah di mana banyak sponsor yang memang akhirnya ikut mensukseskan acara ini. Jadi bukan karena faktor seorang Anies Baswedan atau lagi perhelatan politik, tapi ini adalah event motorsport internasional yang 150 negara ditonton pada hari Sabtu mendatang itu. Oke, tapi karena BUMN ataupun perusahaan negara nggak ada yang kasih sponsor, Anda akhirnya harus ketok pintu nih ke teman-teman pengusaha
teman-temannya Bang Roni, ayo dong bantu, ini kan event negara, ini kan event nasional, ayo bantu. Kayak salah satunya Juragan 99 MS Glow. Itu kan pasti karena kedekatan sama Bang Roni dong, dia kasih sponsor. Kebetulan ini kan bagian daripada keharusan anak bangsa sih sebenarnya. Ini sebenarnya perusahaan lain juga banyak yang mau ikut. Cuman karena berisik dengan situasi politik yang agak sedikit ramai, mungkin para perusahaan swasta ini agak enggan untuk dilibatkan dalam siklus perpolitikan. Tapi alhamdulillah Nana bisa lihat situasional sekarang, walaupun BUMN belum kasih, tapi kita semangatnya adalah bahwa kepentingan negara lebih utama daripada harus memohon dan memelas kepada BUMN, tapi kita buktikan bahwa kita mampu untuk melaksanakan kegiatan ini untuk negara. Oke, meskipun BUMN nggak kasih sponsor, tapi Menteri BUMN dikasih undangan nggak? Semua kita kasih undangan. Oh, kita kasih undangan ya. Jadi kalau syukur-syukur dia datang, syukur nggak juga apa-apa. Oke, gitu ya. Bang Roni, ini sponsornya paling besar 100 miliar itu dari perusahaan apa sih? Dari ada satu grup entertainment. Satu grup entertainment. Satu grup entertainment. Katanya yang paling besar perusahaan Artagraha. Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Jadi semacam agensi itu perangkatnya kan banyak. Dari perangkat itulah yang menjadikan, gue bilang tadi, ada grup entertainment yang menjadikan satu. Jadi salah kalau akhirnya disinyalir ada satu orang atau kelompok yang lain diikut sertakan dalam sponsor itu. Jadi nggak ada. Tapi bahwa banyak pengusaha Taipan di Jakarta yang mau urun rembuk, yang mau bantu, itu memang terbukti ya. Pada saat event ini berlangsung, kemudian negara ataupun perusahaan-perusahaan BUMN tidak mau keluar sponsor, kemudian perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki oleh Taipan ini Jakarta ini mau turun. Ya, mau turun karena bukan seorang Anies, tapi turun karena ngelihat ini aspek dunia, maka ini adalah mereka ya punya hati lah untuk ikutan serta mensukseskan ini untuk kepentingan Indonesia di mata dunia. Oke. Kalau misalnya ini bukan yang menyelenggarakan Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan, menurut Anda akan gampang? Gampang. Jadi memang ini murni karena nggak ada politik aja. Politik aja, ketidaksukaan terhadap Pemprov DKI Jakarta, terhadap Gubernur DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya gubernurnya bukan Mas Anies, ini akan smooth sekali ya, pasti banyak sponsor yang masuk. Walaupun agak sedikit tidaklah mudah, tapi minimal gampangnya sangat karena di masa pertama ini agak susah. Dia yang kedua itu lebih ringan, lebih gampang karena sudah tahu mekanisme, biaya dan segala macam, sudah tahu rule-nya. Dan kita berharap di tahun mendatang bukan pada malam hari, bukan pada siang hari, kita akan lakukan kayak seperti negara lain, night race yang luar biasa. Orang-orang dari FIO, FIA, pokoknya yang dari Formula E-nya, mereka bingung nggak sih ngelihat ini kok event olahraga tapi aspek politiknya lebih kencang gitu? Sudah diomongin dari 2 bulan lalu udah diomongin. Oh, mereka juga bingung gitu ya? Tapi dia tidak pernah mau tahu sampai dalam, tapi mereka hanya menyampaikan bahwa situasional agak sedikit ramai di media sosial, kan dia juga pantau itu, tapi so far oke, dia go ahead aja. Oke, tapi dengan keributan politik, dengan kritikan dari berbagai macam lawan politik, itu kan sebenarnya memberikan strategi marketing yang baik buat Formula E. Jadi banyak yang memperbincangkan, kemudian orang jadi tahu, orang jadi pengen nonton, itu strategi marketing nggak sih sebetulnya? Ya, secara formal membranding kan dengan cara yang berbeda-beda, tapi mungkin dengan cara yang ini, akhirnya jadilah seperti ini dan habisnya tiket yang dijual itu adalah bagian dari ramainya masyarakat dan orang pengen tahu kayak gimana sih sebenarnya Formula E ini. Ya inilah wujud bahwa jadi ada hikmahnya, ada untungnya. Aspek politiknya lebih kencang dibandingin aspek olahraga. Tapi terakhir ya Bang Roni, bagaimana kemudian Anda meyakinkan publik bahwa ini tuh bukan eventnya Anies Baswedan, bukan eventnya Ahmad Sahroni, ataupun eventnya Pemprov DKI Jakarta. Ini tuh eventnya negara Republik Indonesia gitu loh. Iya, karena gini, semua realita yang ada sebenarnya dari pihak Pemprov, swasta atau pemerintah pusat kan pasti punya ide. Idenya apa sih? Misalnya saya kalau someday menjadi seorang presiden gitu, pengen juga ada Formula One di Indonesia misalnya gitu. Ini kan adalah bagian dari mimpi untuk diperjuangkan demi nama negara. Nah, wujud inilah semua pihak itu bisa diwujudkan sebenarnya. Cuman kebetulan Pemprov membuat skenario program yang cukup
dianggap baik, akhirnya dijadikan satu isu tentang masa periode dan proses Pilpres berlangsung 2 tahun lagi. Jadi agak sedikit ya seru lah, seru. Oke. Untuk melihat keseruan, saya pengen jalan-jalan. Tadi Bang Roni mau janjiin kita naik golf car ya, keliling ya. Ini kan udah mau balapan, kita pengen lihat persiapannya udah sampai mana. Kayaknya pedok-pedoknya udah kebangun. Kalau yang lainnya belum bisa lihat, kita bisa lihat ya Bang ya. Oke. Ayo kita lihat yuk Bang. Oke. Nah, kita udah diajak keliling naik golf car sama Bang Roni. Kita ingin lihat-lihat persiapan akhirnya. Ini cuman kita ya, CNN yang diajak naik golf car ini ya. Ini saking sibuknya sampai dari tadi nggak kelar. Mungkin mau undang Presiden kayaknya. Pak Presiden konfirmasi datang apa enggak begitu ya. Nah, ini apa nih Bang? Mungkin bisa ditunjukin. Ini pedok. Oh, ini pedok. Nanti tim ini bongkar. perangkat pedok beserta mobilnya dan yang lain-lain. Ini ada di sini. Itu ambulan sudah disiapkan. Oke. Ini tikungan keberapa saya lupa, tapi ini bagian dari untuk menuju ke Jimbaran Suite. Ya. Nah, bisa lihat teman-teman. Oke, itu bagus banget ya. Ini Ya. baru kebangun beberapa hari nih. Sebulan. Tapi sebelumnya kayaknya belum ada deh. Iya. Ini hanya berapa hari? Baru 4 hari kok. Iya. Nah, Terus? Nah, ini Grand Stand juga Oke. di depan Jimbaran sampai ke sana nanti. Oke. Ini nanti kalau semua balapannya udah selesai diberesin gitu ya? Ya, nanti dibongkar lagi. Oh, dibongkar lagi? Tapi dibongkar yang ininya aja nih, pagar yang di atas ini nih, yang di atas Julius Bar ini dibongkar. Tapi Grand Stand masih tetap di area. Memang di area ya, untuk tahun depan. Karena kan ini kontraknya sampai 2024. Jadi masih ada 2 kali race lagi 2 kali ya. race. Oke, targetnya tuh sebenarnya apa sih penyelenggaraan Formula E ini? Kalau dari Pemprov DKI Jakarta kan bilang bahwa ya kita itu nggak nyari untung karena ini branding untuk pemerintah DKI begitu ya. Tapi masa panitia nggak nyari untung sih Bang? Enggak, kalau ngomong masalah untung kan kita untung ruginya dalam faktor kepentingan negara kan nggak bisa dihitung. Oke. Tapi kalau dalam sisi bisnis, nah itu ada untung rugi yang mesti disampaikan dan itu ada di Jakpro nantinya. Dan itu akan diaudit nanti pada selesai event Formula E yang pertama. Oke, jadi ketua penyelenggara Formula E lebih banyak tekor apa untung? Masalah Harus untung jujur. nggak mungkin ya, tekor pastilah. Tekor Kan jadi bagian juga tanggung jawab sama-sama kan. Oke. Jadi lebih banyak tekornya ya. Tekornya apa? Nalang-nalangin dulu, nambel-nambel dulu atau beli tiket, bagi-bagiin ke teman atau apa? Ya, yang pasti rugi waktu dan memakan pikiran karena bernuansa ritual yang berbeda eventnya. Tidak 100% murni motorsport, tapi ada KTBLC-nya. Yang lain-lain ya alhamdulillah lah itu masih normal. Oke. Ngomong-ngomong soal keuntungan ya dan juga anggaran ini kan memang lagi disorot oleh KPK juga, sedang diselidiki oleh KPK. Bang Roni, Anda nggak khawatir ya? Maksudnya kalau misalnya nanti ada masalah dan KPK menemukan ada penyalahgunaan ataupun ada penyelewengan, terus kemudian Anda ikut terseret-seret, padahal kan Anda masuknya itu di tengah-tengah. Ini mesti dibedain antara kepanitiaan dan proses pekerjaan ya. Dan saya posisinya adalah sebagai panitia yang tidak include di dalam proses pekerjaannya. Jadi pekerjaannya itu adalah di bisnisnya sendiri dan itu ada mekanismenya. Dan terkait dengan di KPK sendiri adalah bagian dari proses aduan masyarakat yang memang harus diterusi dan tidak bisa diintervensi oleh semua orang. Dan KPK bekerja secara independen dan mereka berlaku untuk bagaimana cara proses laporan dari masyarakat. Tapi berarti Anda yakin tidak akan ikut terseret ya? Kalau misalnya nanti penyelidikan di KPK ini berlangsung? Enggak, saya nggak ikut campur dengan segala aktivitas keuangan dalam progres yang sekarang ini karena sifatnya sebagai penanggung jawab pelaksana aja. Oke, Bang Roni, tapi sebelum Anda masuk jadi ketua penyelenggara Formula E, Anda sempat tanya nggak sih sebetulnya kepada Pak Anies soal duduk perkaranya yang terjadi di KPK? Karena kan Bang Roni juga Wakil Ketua Komisi 3 pasti dengar bahwa KPK saat ini sedang menyelidiki, terima laporan soal apa yang terjadi di Formula E. Anda sempat tanya nggak, Pak Anies ini gimana sih sebetulnya gitu? Nggak nanya ya, karena waktu itu spontanitas diminta dan dalam kaitannya ada keramaian itu saya nggak konsen, saya fokus kepada pelaksanaan bagaimana perencanaan untuk Formula E berjalan dengan seksama tentunya. Jadi alhamdulillah pertanyaan itu kepada Anies
kan itu banyak di media ya. Jadi saya tahunya dari media aja. Dari Anies ya kan itu progres di mana proses Pemprov DKI yang sudah diperiksa orang-orangnya beberapa kali itu adalah mewujudkan bahwa KPK independen. Anytime pemeriksaan itu tetap berjalan sampai sekarang dan easy going aja. Easy going aja. Tapi sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan Ketua Penyelenggara Formula E, Anda tidak menghalang-halangi penyidikan atau penyelidikan di KPK mana ya? boleh, Karena boleh. itu proses yang berjalan sendiri dan ini event olahraga yang berjalan sendiri gitu ya. Ya itu kan kita jangan dilibatkan dengan jabatan karena faktor olahraga. Itu terpisah. Hubungan saya dengan KPK adalah mitra komisi dan tidak terkait dengan urusan motorsport. Kita harus bedakan karena KPK sendiri lagi-lagi independen, tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa diintervensi dari siapapun. Berlaku bekerja secara profesional yang itu dilakukan oleh KPK sendiri. Bang Roni, terakhir, karena kita bicara soal olahraga yang ramah lingkungan, sebesar apa sebetulnya potensi Formula E untuk titik awal green energy dan juga sustainability lingkungan di Jakarta? Ini kan baru tahapan ya, tapi ini kita mencoba dalam tahapan balapan ini untuk dimaksimalkan dalam satu hari diupayakan untuk tidak adanya bahan bakar dan semua dengan metode elektrik. Nah, nanti kita hitung besok, sebelumnya kita hitung bagaimana zero emission itu pada hari sebelum dan pada setelah balapan. Nah, itu nanti dilakukan, nanti kita akan sampaikan ke publik nanti setelahnya. Oke, jadi nanti ada laporannya ke publik ya, bagaimana hasil dari balapan ini mempengaruhi kualitas udara di Jakarta. Semoga hasilnya baik begitu ya. Oke, Bang Roni, terima kasih sudah meluangkan waktu mengajak CNN Indonesia keliling. Semoga sukses gelaran balapan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni dan semoga kemudian tahun depan dan juga tahun depannya lagi bisa terlaksana dengan baik begitu ya. Kita tunggu nanti gebrakan-gebrakan berikutnya. Terima kasih sekali loh Bang. Terima kasih. Untuk CNN Indonesia. Oke, kita tunggu nanti semoga Presiden juga datang ya. Amin. Oke. Oke.